Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Saudara, marilah kita baca surat Al-Fatihah untuk penulis kitab Faidur Rahman, yaitu Kiai Soleh Darat. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara, kita lanjutkan. Kemarin ada sedikit pengulangan ya. Sekarang akan saya lanjutkan dengan kisah masih tentang kisah Fir'aun ya. Jadi bagaimana nenek moyang Bani Israel dulu diselamatkan dari Fir'aun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Lan padha eling-elinga sira kabeh Bani Israel nalikane misahaken ingsun lan mecahaken ingsun ing segara krana arah nyelametaken ing sira kabeh. Ya, dan ingatlah kalian semua wahai Bani Israel ketika aku membelah dan memecah laut untuk menyelamatkan kalian semua. Maksudnya nenek moyang mereka. Tegese leluhurira kabeh lan para eyang-eyangira kabeh. Maksudnya adalah leluhur mereka dan nenek moyang mereka. Mongko nyelametaken ingsun ing sira kabeh. Maka kami menyelamatkan kalian semua. Ngerang-ngerang ingsun ing Fir'aun lan sakbalane Fir'aun ing hale sira kabeh ya Bani Israil padha aningali kalane tumangkepe segara marang balane Fir'aun kabeh. Ya, dan kami ngerang-ngerang itu membuat celaka, mungkin begitu ya, membuat celaka Fir'aun dan bala tentaranya, padahal kalian semua melihat bagaimana laut itu mengatup kembali setelah dibelah tadi, menutup atau menenggelamkan Fir'aun dan semua bala tentaranya. Zikru siyaqil qissati menyebutkan bagaimana ya, siyak itu sebenarnya artinya konteks ya, tapi di sini maksudnya adalah urutan ceritanya bagaimana. Moko tatkalane pare rusak kaum Fir'aun kabeh lan Fir'aun moko perintah subhanahu wa ta'ala ing Sayyidina Musa alaihi salam kapurih gawa Bani Israil marang Syam kelawan mangkat bengi wektune wis metu fajar. Ketika sudah dekat kerusakan kaum Fir'aun dan Fir'aunnya sendiri, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Nabi Musa alaihi salam untuk membawa Bani Israil ke Syam. Ya, keluar dari Mesir ke Syam. Berangkatnya itu di malam hari sebelum keluarnya fajar. Mongko perintah Nabi Musa ing kaum kabeh kapurih pasang-pasang damar hingga esuk lan kapurih nyilih penganggo raja kaputren panganggone penganten lanang lan wadon marang kaum Kipti kabeh supaya mengko mburi nusula. Maka Nabi
Musa alaihissalam memerintahkan kepada kaum Bani Israel semua untuk menyalakan lampu ya, malam hari itu sampai pagi tidak dimatikan, dan agar mereka meminjam pakaian pengantin, pengantin laki-laki maupun perempuan kepada kaum Kipti, yaitu kaumnya Nabi Fir'aun, supaya nanti setelah selesai dikembalikan. Lan malih perintah Nabi Musa ing kaum kapureh nyembelih cempe saben-saben omah suwiji, nyembelih suwiji getihe kapureh ngelaburaken lawange omahe supaya malaikatul maut aja mlebu ing omahe Bani Israel. Kemudian Nabi Musa juga memerintahkan kepada kaum Bani Israel untuk menyembelih anak kambing setiap rumah itu 1 ekor, lalu darahnya dipakai untuk mewarnai pintu rumah mereka agar malaikat maut tidak masuk ke dalam rumah Bani Israel. Lan ing dalem iku wengi subhanahu wa ta'ala nurunaken tongon maka ana saben-saben omahe kaum Kipti mesti kepaten anak perawane sawiji hingga gunggung ingkang mati ing dalem iku wengi 7.000 perawan ya. Lalu pada malam hari itu Allah menurunkan wabah taun ya. Taun itu penyakit yang cepat membunuh orang ya. Maka setiap rumah kaum Kipti itu pasti ada anak gadisnya yang meninggal, sehingga jumlah seluruh orang yang meninggal pada malam itu adalah 7.000 gadis perawan ya. Nah, ini mungkin ada hubungan ya, memang secara non ilmiah itu darah kambing itu membuat malaikat maut tidak mau masuk ke rumah, tapi mungkin penelitian ilmiah bisa mengatakan mungkin ada hubungan antara darah kambing itu dengan penyakit yang pada waktu itu menyebar ya, dan membunuh orang. Lan ketungkul kaum Kipti iku wengi kelawan mulosoro mayite. Nah, sehingga orang Kipti pada malam hari itu sibuk dengan merawat atau menyelenggarakan mayat dari 70.000 gadis itu yang mati. Lan ngedzohiraken subhanahu wa ta'ala yang saben-saben wetengan malam hari itu juga semua ibu yang hamil itu melahirkan. Mongko padha bali sekabehane ana ing bayi-bayi marang ingkang duwe anak dewe-dewe. Maka lalu bayi itu kembali kepada ibunya masing-masing. Ya bayine Bani Israel ingkang ana ing dalam kaum Kipti iya bali marang Bani Israel, bayine kaum Kipti ingkang ana ing dalam Bani Israel iya bali marang Kipti. Jadi bayinya orang Bani Israel yang tadinya ibunya mungkin bekerja di rumah orang Kipti itu dikembalikan balik kepada orang Bani Israel. Demikian pula orang Kipti yang tadinya bayinya itu ada di rumah orang Bani Israel lalu kembali kepada ibunya masing-masing. Mongko kocapo Sayyidina Musa ing dalem iku wengi wektu ngrembug arep mangkat mengko fajar mongko bingung peteng penggali kaum kabeh lan ora padha weruh marang endi dalane metu lan endi-endi lungane. Nah, pada waktu itu malam hari itu Nabi Musa itu dengan tokoh-tokoh Bani Israel sedang berembuk bagaimana besok berangkat di sebelum fajar ya. Tapi semuanya bingung, tidak tahu harus keluar kemana, hatinya gelap gitu ya, penggali peteng ya, dia gelap dan tidak tahu mana jalan keluar serta mana keluarnya itu, mana perginya, ke arah mana perginya, mana jalan keluarnya tidak tahu. Mongko nuli nimbali Sayyidina Musa alaihissalam ing wong tuwa-tuwane wong Bani Israel kabeh. Lalu Musa
Nabi Musa alaihissalam itu memanggil orang-orang tua dari Bani Israel. Mongko nuli ndangu Nabi Musa marang kaum kabeh, apa sebabe kok dadi padha bingung kita kabeh lan kok padha peteng paningali kabeh. Nabi Musa lalu bertanya kepada orang tua Bani Israel itu, kenapa kita bingung dan kita menjadi pikiran kita menjadi gelap. Mongko padha matur setengahe wong tua-tuane Bani Israel. Maka orang tua Bani Israel itu menjawab, kula tampi wasiat para luhur kula sedaya waktu eyang jengan dika Nabi Yusuf bin Yakub badhe seda wafat, mongko janjeni dateng para ikhwane sedaya ingkang 11 kelawan janji teman-teman ojo pisan-pisan sira kabeh metu saking negara Mesir angin ingsun gawanen. Lalu orang tua tadi mengatakan bahwa dulu orang-orang tua kami itu bercerita atau menceritakan bahwa ketika Nabi Yusuf akan meninggal itu berjanji kepada atau minta dengan sangat pesan wasiat kepada para saudaranya yang 11. Dengan demikian Nabi Yusuf itu orang yang mati pertama di antara anak-anak Bani Israel itu anak-anak Nabi Yakub. Janji yang betul-betul yaitu kalian jangan pergi keluar dari negara Mesir kecuali aku dibawa. Yen sira metu marang Syam pomo-pomo aja kok tinggal ingsun ana ing kene lan padha wasiatno anak putumu kabeh. Mongko saguh para ikhwani sedaya mbok menawi menika sababe kula sedaya angsale mangkat bingung. Nah, jangan sampai, kata Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya, jangan sampai aku ditinggal di sini. Dan wasiatkanlah pesanku ini kepada anak cucumu semua. Dan saudara-saudaranya itu semua sanggup. Maka mungkin, kata tokoh-tokoh yang ditanya Nabi Musa, maka mungkin inilah sebabnya bahwa kita lalu kebingungan sekarang ketika mau berangkat. Mongko takon Nabi Musa ing kaume kabeh sapa wonge ingkang weruh kubure eyang ingsun Nabi Yusuf. Nabi Musa lalu bertanya, siapa di antara kalian yang tahu di mana kuburan Nabi Yusuf? Mongko matur boten wonten ingkang uninga. Maka lalu orang-orang itu bertanya, tidak ada yang tahu. Ya. Tidak ada, kami tidak tahu. Mongko nuli jumeneng Nabi Musa kelawan nabdo miter-miter kelawan ngucap, demi teman-teman sapa wonge weruh ing kubure Nabi Yusuf mongko ngrungu pangundangku lan endi-endi wong kang ora weruh mongko aja ngrungu ing pangundangku. Nabi Musa itu lalu berdiri dan berkeliling dengan berkata, sungguh siapa orang yang tahu kuburan Nabi Yusuf maka hendaklah mendengar seruanku ini. Tapi orang yang tidak tahu janganlah mendengar seruanku ini. Mongko mubeng-mubeng Nabi Musa kelawan ngundang-undang sapa wong kang weruh kubure Nabi Yusuf mongko enggal ketemu aku. Nabi Musa lalu berputar berkeliling dengan menyeru, barang siapa tahu kuburan Nabi Yusuf maka hendaklah segera ketemu aku. Mongko ora ana ingkang krungu anging sawiji wadon aran Maryam nini tuwa ngrungu ing pangundange Nabi Musa alaihi salam. Mongko nuli matur wadon tuwa marang Nabi Musa. Tidak ada yang mendengar suara Nabi Musa itu, seruan Nabi Musa, kecuali seorang perempuan tua yang bernama Maryam yang mendengar seruan Nabi Musa itu. Lalu dia berkata kepada Nabi Musa, ya kalamullah lamun anuduh no antaken kula ing kubure Nabi Yusuf punapa jengandika ngudaneni dateng panuwun kula ing jengandika. Kalau Nabi Musa itu mendapat gelaran kalimullah ya. Wahai artinya orang yang diajak bicara oleh Allah.
Wahai orang yang diajak bicara oleh Allah, kalau aku menunjukkan di mana kuburan Nabi Yusuf, apakah Tuhan akan mengabulkan permintaanku? Mongko ngendika Nabi Musa, ora bisa ingsun hingga ingsun matur marang Rabbul Alamin. Nabi Musa menjawab, aku tidak bisa kecuali kalau aku sudah menyampaikan permintaanmu kepada Tuhan yang maha menguasai seluruh alam. Mongko nuli tampa wahyu Nabi Musa, ya Musa, turutono apa penuwune ing sira. Maka lalu Nabi Musa mendapat wahyu, wahai Nabi Musa, wahai Musa, kabulkan saja permintaan dari orang itu. Mongko nuli ngendika Nabi Musa marang nini, ya Ajus, apa panuwunmu? Maka lalu Nabi Musa bertanya kepada orang tua itu, wahai perempuan tua, apa permintaanmu? Mongko ngendika Ajus, ing dalem donya sarehne kula sampun tuwa mboten waget lumaku nuduhaken kubur, dados kula sampean pikul supados kula waget nuduhaken. Nah, permintaan saya itu dua. Di dunia, karena saya sudah tua, tidak dapat berjalan, untuk menunjukkan di mana kuburan Nabi, di mana kuburan yang Tuhan cari, maka apakah Tuhan mau memikulku sehingga aku dapat menunjukkan tempatnya? Nah, menurut satu riwayat, orang itu minta lan ba'du riwayah nuwun nom malih dadi kuat lan ing dalam lan dadi kuat. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa orang itu minta supaya dimudahkan lagi sehingga kuat berjalan. Lan ing dalam akhirat kula nuwun kumpul jenengan dika ing dalam donya, ing dalam swarga. Nah, nanti di akhirat, permintaan saya yang kedua, nanti di akhirat supaya aku bisa kumpul dengan Tuhan di surga. Mongko ngendika Nabi Musa, "Na'am, aja kuwatir panuwunmu katekan." Nah, maka Nabi Musa menjawab, "Ya, jangan khawatir, aku kabulkan permintaanmu." Mongko nuli matur Ajus setuhune kuburane eyang jenengan dika menika wonten tengahing bengawan Nil ing dalem nglebete banyu, kula aturi ndonga jenengan dika ing Allah. Maka lalu perempuan tua itu berkata bahwa kuburan nenek atau kakek tuan Nabi Yusuf itu ada di tengah sungai Nil, di dalam air. Maka aku minta Tuhan berdoa kepada Allah. Mongko nuli ndonga Nabi Musa, mongko nuli semilak banyune bengawan. Bahkan Nabi Musa pun berdoa, dan dengan demikian lalu terbukalah air bengawan itu, air sungai. Lan nuli den duduk mongko nuli ketinggal pedine wadah mayit lan iya iku pedi watu putih. Maka lalu digali, maka kelihatanlah peti wadah mayatnya itu berupa peti dari batu putih. Mongko nuli ndonga Nabi Musa ing akhire metune fajar supaya bisa rampung perkarane ngrembug Nabi Yusuf lan ngrembug mangkate Bani Israel. Nabi Musa lalu berdoa agar di akhir fajar nanti bisa selesai urusan mengenai Nabi Yusuf dan mengenai berangkatnya Bani Israel. Mongko ngendek subhanahu wa ta'ala ing srengenge sak kadar rampunge hajatin Nabi Musa. Maka menurut cerita itu lalu Allah menahan matahari agar tidak terbit sampai sekedar selesainya urusan Nabi Musa. Mongko nuli kaum Kipti ngaturi priksa ing Fir'aun yen Musa lan kaume badhe mlayu mangke dalu niki wayah fajar. Nah, sementara itu ada orang Kipti yang memberitahu Fir'aun
mengenai rencana Nabi Musa untuk lari meninggalkan Mesir malam ini pada waktu fajar. Mongko ngucap Fir'aun, mengkono kelakuan Nabi Musa ora cukup oleh wis mateni kancaku para prawan-prawan hingga 7.000 lan nggawa barangku. Mas Loko kok saiki arep mangkat melayu. Ya ngati-ati mengko wayah jago kluruk kita susul. Nah, lalu Firaun mengatakan, oh gitulah kelakuan Nabi Musa itu. Tidak cukup hanya membunuh gadis-gadis sampai 7.000 dan membawa barang-barang berupa emas dan perak. Kok sekarang mau lari meninggalkan negeriku? Awas, hati-hati, nanti ketika ayam berkokok akan kita susul. Mongko iku wengi ora ana jago kluruk, babar pisan. Ya ini cerita ya begitu ya. Maka malam hari itu sama sekali tidak ada jago ayam jantan yang berkokok, sama sekali tidak ada. Mongko tatkalane wis rampung perkarane nggawa Nabi Yusuf, mongko padang dedalane lan terang peningale kaum kabeh. Nah, sementara itu ketika sudah selesai urusan menggali peti matinya Nabi Yusuf dan dibawa bersama mereka, lalu menjadi teranglah jalan untuk keluar dari Mesir, dan hati kaum Bani Israel juga menjadi terang. Tadinya sudah gelap, sekarang menjadi terang. Mongko nuli mangkat waktu fajar, maka mereka pun berangkat pada waktu fajar. Nabi Harun ana ing ngarepe kaum Nabi Musa, gegiring ana ing burine kaum kabeh. Ya, waktu berangkat tuh Nabi Harun, kakak dari Nabi Musa, itu ada di depan, sementara Nabi Musa itu ada di belakang kaum. Mongko ana kaum Nabi Musa, kaum Bani Israel 600.000 lan 20.000. Ya, maka jumlah dari kaumnya Nabi Musa, yaitu kaum Bani Israel itu 620.000. Iku orang ngitung bocah umur 20 tahun, maksudnya kurang saking 20 tahun, lan orang ngitung wong tuwa umur swidak utawa luwih krana wis ketuan. Itu 620.000 itu tidak dengan menghitung anak-anak di bawah umur 20 tahun atau sampai umur 20 tahun serta orang tua umur 60 ke atas, karena sudah terlalu tua. Ing hale ana wijine Bani Israil awit mlebu negara Mesir bareng Nabi Yakub namung 72 antarane lanang lan wadon. Padahal ketika masuk negara Mesir, jumlah Bani Israel itu hanya yang bersama-sama dengan Nabi Yakub itu hanya 72 laki-laki dan perempuan. Mongko ningalono sira ing berkate anak putune Nabi Yakub ing hale antarane Yusuf bin Yakub lan Musa bin Imron namung 400 tahun. Nah, dari 72 tadi, coba perhatikan bagaimana berkah dari anak cucunya Nabi Yakub. Padahal jarak dari Nabi Yusuf bin Yakub dan Nabi Musa bin Imron itu hanya 400 tahun. Dari 72 menjadi berapa tadi? 620.000 ya, hanya dalam waktu 400 tahun ya, dari 72 menjadi sekian banyak. Temono iku ora ningali ingkang den sembelih Fir'aun bayi-bayine hingga ambal kapindo sedurunge zahire Musa lan ba'da zahire Musa. Itu tadi belum sudah dikurangi dengan orang-orang yang dibunuh sebelumnya, terutama bayi-bayi sebelum lahirnya Musa dan setelah lahirnya Musa. Jadi itu menunjukkan bahwa
nikmat Allah kepada Bani Israel itu sangat besar lah begitu. Mongko kocapa Fir'aun esuk nututi nusul ing Bani Israel mongko balane kabeh sak yuta lan punjul 70.000. Maka lalu Fir'aun pagi itu mengejar Bani Israel. Jumlah mereka adalah 1.070.000. Lan ingkang jaran 70.000 kudanya itu 70.000. Lan ono kepalane perang iku Haman, kepala perangnya bernama Haman. Lan Fir'aun den iring 70.000 laskar ingkang nunggang jaran. Sementara Fir'aun sendiri itu dikawal oleh 70.000 prajurit kavaleri ya, penunggang kuda. Lan lumaku Bani Israel kabeh hingga tumeka ing segara ing hale pinuju segarane rob banget agunge lan angin kenceng banget lan ombake kaya gunung. Lalu Bani Israel berjalan terus sehingga sampai ke pinggir laut. Pada saat itu pas lautnya itu sedang pasang naik. Sangat besar, angin pun kencang sehingga ombak menjadi seperti gunung. Lan ningali Bani Israel ing gurine ketinggal kancane Fir'aun ing hale nusul. Nah, sementara itu Bani Israel melihat ke belakang, itu Fir'aun dan kawan-kawannya mengejar. Mongko padha bingung angen-angene Bani Israel, mburi Fir'aun ngarep segara. Maka lalu mereka kebingungan. Di belakang ada Fir'aun, di depan ada lautan. Mongko ngendika Nabi Musa, aja wedi sira kabeh. Setuhune ingsun karo sira kabeh sarta pangeran ingsun. Ya. Nabi Musa lalu berkata, kalian jangan takut karena aku bersama kalian semua, juga Allah bersama kalian semua. Inna ma'iya rabbi sayahdin, kata firman Allah ya. Sesungguhnya Allah bersamaku dan akan memberikan petunjuk. Mongko nuli paring wahyu subhanahu wa ta'ala ing Musa kelawan den kon mukulaken tekene marang segara. Lalu Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa, disuruh untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Mongko nuli den pukul, mongko ora surut. Lalu dipukulkan tapi air tidak surut. Mongko tampa wahyu segara miturut sira karepe Musa, mongko nuli mukul malih Nabi Musa ing bahar sarta ngucap infalik ya Aba Khalid kelawan donga Allahumma lakal hamdu wa ilakal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Lalu Allah memberikan wahyu kepada laut, wahai laut, turutilah kehendak Nabi Musa. Maka lalu Musa memukul sekali lagi lautan itu dengan mengucap doa infalik ya Aba Khalid. Infalik itu pecahlah wahai ya. Laut itu disebut Aba Khalid ya. Bapaknya orang yang abadi ya. Aba Khalid. Artinya ya wahai lautan yang abadi, mungkin begitu. Kelawan donga sambil berdoa, Allahumma ya wahai Allah, hanya kepadamu lah semua puji dan kepadamu lah kami mengadu, dan Tuhanlah tempat mohon pertolongan. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah yang Maha Agung. Mongko nuli pecah lan misah-misah segarane dadi rolas bolongan lan banyune dadi minangka pager ana ing kiwa tengene dalan kaya gunung dhuwur. Maka lalu terpecah-pecahlah air lautan itu menjadi 12 lorong. Airnya seperti pagar di kanan kiri 12 jalan itu. Kaya gunung ya, seperti gunung.
Lan nuli subhanahu wa ta'ala perintah marang angin, lan srengenge kapureh niup lan panas maring panggonane dalane supaya aja jeblok mongko dadi garing gesik. Subhanal malik subhanal qadiril qahir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada angin dan matahari untuk bertiup, angin untuk bertiup dan matahari untuk memberikan panasnya sehingga jalan tadi kering ya, tidak becek dan menjadi kering dan gesik itu ya kering, sebenarnya bisa dilewati. Maha suci Allah yang maha kuasa serta maha memaksa ya. Saya kira sampai di sini dulu karena ini ceritanya masih panjang ya. Kalau dilanjutkan sampai selesai ini terlalu lama, maka sampai berhenti sampai di sini. Kita akhiri saja dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.